Iwan. Berbasi didolokkan sepi nih. Baik, pertanyaan nomor 5. Oke, Cak, mohon dengarkan pertanyaannya baik-baik karena saya akan membacakan satu kali dan nanti silakan dijawab selama 60 detik. Dimohon Caca tetap menghadap ke audiens. Baik, untuk pertanyaan nomor 5. Kesehatan pribadi adalah badan dari seorang dan segala penyakit, yaitu berasal dari dalam tubuh dan juga dari luar tubuh. Pribadi yang sehat bisa dikatakan sehat bila luar dan dalamnya juga sehat. Dan seorang pribadi itu sudah bersih dari segala penyakit. Dan setidaknya ada 8 indikator dari kebersihan tubuh. Dan pertanyaannya, sebutkan 8 indikator kebersihan tubuh yang harus kita jaga kebersihannya. Baik, pertanyaannya saya ulangi. Sebutkan 8 indikator kebersihan tubuh. Atas pertanyaannya, 8 indikator yang harus kita jaga dalam kebersihan itu adalah yang pertama, kebersihan mata, kebersihan mulut, kebersihan telinga, kebersihan kulit, kebersihan rambut, kebersihan kuku, serta kebersihan terima kasih. Saya rasa cukup jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, sudah cukup Caca jawabannya. Silakan kembali ke tempat. Untuk mendapatkan nomor pertanyaan. Nomor 7. Sikap dan pandangan hidup masyarakat Tengger terlihat dari harapan masyarakat tersebut, yaitu waras, kemudian wastra, memiliki pakaian, sandang, dan tempat tinggal, berpengetahuan dan terampil, mengembangkan 5 pandangan hidup yang disebut Buddha, pengetahuan tentang watak. Pertanyaannya, silakan Anda sebutkan dan jelaskan kelima pandangan hidup masyarakat Tengger. Terima kasih atas pertanyaannya. 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. 5 dari masyarakat Tengger yaitu yang pertama, memakai sarung diselampirkan ke sebelah kanan berarti dia masih perawan. Yang kedua, memakai sarung diselampirkan ke sebelah kiri berarti dia sudah menikah. Berarti dia sudah janda. Yang ketiga, memakai sarung dikemulkan berarti dia sudah menikah. Yang keempat, memakai sarung di belakang berarti dia sudah mbah-mbah. Jika tidak memakai sarung berarti dia telah. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban finalis dengan nomor. Pertanyaan nomor 02. Agama dan budaya Indonesia mewajibkan untuk taat dan berbuat baik kepada keduanya.
orang tua tentunya. Dan ajaran agama juga mengajarkan anak harus berbuat mulia kepada orang lain dan sebagainya. Etika dasar dalam berkomunikasi dengan orang tua juga harus dijaga dan dilakukan sejak dini, sehingga diharapkan dapat menjadi kebiasaan dan dibawa dalam pergaulannya. Pertanyaannya, sikap dan perilaku yang sopan, apakah yang harus Anda lakukan terhadap orang tua? 60 detik dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Sikap yang paling utama terhadap orang tua yaitu menghormati kedua orang tua. Yang kedua yaitu menyayangi kedua orang kita. Yang ketiga yaitu kita harus patuh terhadap orang tua. Yang keempat yaitu kita harus memiliki budi pekerti baik kepada orang tua kita. Dan yang kelima yaitu selalu mendoakan orang tua. Terima kasih. Pertanyaan nomor 10. Anda tentunya sering mendengar istilah objek wisata, wisatawan, agen perjalanan wisata, dan banyak hal tentang wisata. Pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang kepariwisataan dalam arti secara umum? Jawaban 60 detik dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepariwisataan adalah semua wisata, semua objek-objek wisata atau perjalanan wisata yang menjadi sebuah rencana atau sebuah tatanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk nomor 14 kembali ke tempat. Baik, pertanyaan nomor 8. Ketika seseorang akan berkunjung ke sebuah tempat wisata, tentunya hal pertama yang menjadi perhatian adalah jenis transportasi apa yang akan dipilih, serta kemudahan-kemudahan apa saja yang bisa diperoleh selama perjalanan orang tersebut menuju tempat wisata. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf, pertanyaannya akan saya bacakan kembali. Baik, saya akan ulangi pertanyaannya. Ketika seorang akan berkunjung ke sebuah tempat wisata, tentunya hal pertama yang menjadi perhatian adalah jenis transportasi apa yang akan dipilih serta kemudahan-kemudahan apa saja yang bisa diperoleh selama perjalanan orang tersebut menuju ke tempat wisata yang ia tuju. Pertanyaannya, apakah yang Anda ketahui tentang aksesibilitas pariwisata? 60 detik dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Aksesibilitas transportasi di pariwisata adalah yaitu kemudahan wisatawan dalam mengunjungi wisata yang memungkinkan bagi wisatawan tersebut dapat mempunyai rasa aman, juga berkenan. Terima kasih.
Pertanyaan nomor 3. Setiap daerah memiliki adat istiadat, nilai tradisi, serta keanekaragaman seni yang berbeda. Hal ini terjadi karena Indonesia memiliki berbagai macam suku yang berbeda, seperti halnya Kabupaten Lumajang yang memiliki ciri khas seni tradisional yang menjadi kekayaan lokal sebagai sebuah potensi untuk dikembangkan. Seni tradisional yang kita kenal diantaranya tari kecak, tari topeng Kaliwungu, jaran selining, kutril Lumajang, gelipang tembak, tari kopiah, dan lain-lain. Pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang kesenian jaran kencak? Jawaban waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, tari jaran kencak adalah sebuah tarian yang diiringi oleh kuda dan dihiasi oleh pernik-pernik yang sangat mewah, di mana di belakangnya diiringi oleh seorang penari yang memakai kopiah, serta diiringi dengan musik dangdut dengan gerakan yang rancak dan sigap. Terima kasih. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Dan selanjutnya Caca dengan nomor 17, Arif Rahman Aziz. Baik, pertanyaan nomor Baik, ini adalah pertanyaan kehormatan. Yang pertama akan diberikan kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lumajang. Dipersilakan. Terima kasih. Pertanyaannya, Kabupaten Lumajang memiliki 9 program unggulan di dalam pelaksanaan pembangunannya. Salah satunya adalah 1 kecamatan, 1 desa wisata. Pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang konsep desa wisata? Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan akan segera dijawab 60 detik dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya ingin menyampaikan jawaban saya dengan bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Well sir, thank you for the questions. Your question is very good one. What is one sub-district and one village? What is it? Well, it's the village is selected from several village in that subsectors, and it will be representations of that village. Thank you, sir. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, silakan untuk menekan tombol nomor acak pertanyaan. Pertanyaan nomor 4. Salah satu definisi public relation adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Pendapat ini menunjukkan bahwa public relation dianggap sebuah proses atau aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Pertanyaannya, silakan Anda jelaskan tujuan dari public relation. Menjawab pertanyaan 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawabnya. Public relation
merupakan suatu wisata yang dikembangkan oleh Kabupaten Lumajang. Public relation itu seperti pada halnya Duta Wisata Kabupaten Lumajang ini mengikuti kegiatan pariwisata dengan diikuti oleh para masyarakat sehingga terkesan seperti kompak dan terlihat sangat baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke, pertanyaan nomor 1. Pertanyaan kehormatan. Dan pertanyaan kehormatan kedua ini akan dipersembahkan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Bapak, mohon maaf, akan diberikan kepada Bapak Kapolres Lumajang. Baik, 10 tahun lagi Ketua DPRD, Pak. Amin. Pertanyaannya, Kabupaten Lumajang memiliki rangkaian sejarah yang sangat panjang. Dan secara kepemerintahannya bermula sejak dikukuhkannya Nararia Kirana sebagai Adipati di Lumajang yang merupakan bagian dari Kerajaan Singosari, serta perkembangannya pada masa Kerajaan Majapahit sampai dengan sekarang ini. Sebagai bukti mengenai sejarah Lumajang tersebut banyak tertuang, baik dalam bentuk prasasti, naskah, kitab, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, silakan Anda sebutkan bukti-bukti peninggalan sejarah yang berkaitan erat dengan Kabupaten Lumajang. Silakan. Baik, 60 detik dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Bukti-bukti peninggalan sejarah yang berada di Lumajang yaitu adanya Kitab Pararaton. Yang kedua, Prasasti Mula Malorong. Yang ketiga, adanya peninggalan sejarah berupa kitab-kitab, prasasti, patung, candi, dan sebagainya. Terima kasih. Baik, silakan kembali ke tempat. Pertanyaan, silakan menekan tombol acak pertanyaan. Pertanyaan nomor 9. Anda tentunya pernah mengunjungi objek wisata baru yang bernama Bukit 29 yang berada di Desa Argosari, Kecamatan Senduro. Yang apabila Anda mengamati selama perjalanan menuju objek wisata tersebut, Anda akan melewati objek lain yang dikenal seperti Bukit Danyangan, Kampung Nirwana, areal pertanian, serta masyarakat asli desa tersebut. Pertanyaannya, apabila objek wisata tersebut dijadikan sebagai sebuah destinasi pariwisata, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar hal tersebut bisa terwujud? 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Syarat-syarat untuk menjadi destinasi wisata di Kabupaten Lumajang adalah terdiri dari masyarakat yang memiliki kebudayaan yang harus dilestarikan. Kedua, memiliki desa yang memiliki keunikan seperti potensi wisata, kemudian ekonomi kreatif, serta sikap masyarakat yang harus dimiliki oleh masyarakat itu harus dilestarikan agar menjadi sebuah kearifan lokal di Kabupaten Lumajang. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempat. Kembali ke backstage. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk 5 besar finalis Cacak Dayung Lumajang 2014.